Semuanya dimulai dengan langkah kaki yang panik di koridor rumah sakit, menuju langsung ke ruang UGD. Di dalam seorang pasien dalam kondisi kritis, perawat menyadari bahwa detak jantung dan napasnya telah terhenti. Tepat saat itu, sang MC kita segera beraksi. Ia melakukan kompresi dada sekuat tenaga untuk mencoba menyelamatkan pria tersebut. Beruntung upaya keras tim medis membuahkan hasil. Monitor kembali menunjukkan detak jantung pasien. Setelah situasi terkendali, dua perawat bernapas lega dan berterima kasih kepada Dr. Yeshi atau sang MC karena telah menjadi pahlawan hari itu. Tak lama kemudian, salah satu perawat mulai bergosip tentang dokter lain dan menyebutnya sebagai pria berengsek. Namun, dokter kita tidak sengaja mendengarnya dan segera menimpali. Ia mengatakan bahwa hal itu bukan masalah besar karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa, meskipun ia harus sedikit terlambat dari jadwalnya. Ia memberitahu para perawat bahwa kondisi pasien sudah stabil dan mereka bisa menghubungi dirinya kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Saat dokter itu melangkah pergi, para perawat menghela napas kagum, membayangkan betapa indahnya jika memiliki suami seperti dia. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, pria itu akhirnya pulang ke apartemen untuk beristirahat. Begitu masuk, ia melirik jam dan menyadari bahwa ia sudah sangat terlambat. Ia menduga pacarnya, Lily, pasti merasa khawatir. Sang MC merenung bahwa selama ini ia sudah bekerja terlalu keras, jadi ia memutuskan untuk mengambil cuti akhir pekan demi menebus waktunya yang hilang bersama Lily. Namun, saat mendekati kamar mandi, ia mendengar suara pacarnya berkata bahwa dia merindukan seseorang. Pria kita membuka sedikit pintu untuk mengintip ke dalam, tetapi apa yang dilihatnya sungguh menyakitkan. Dengan ekspresi terkejut yang luar biasa, ia bertanya-tanya bagaimana semua ini mungkin terjadi. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya dipermainkan. Sambil berdiri membeku di depan kamar mandi, ia menyaksikan adegan itu terungkap melalui kepulan uap air. Hati sang MC hancur sekaligus dipenuhi amarah, tinjunya mengepal sangat erat. Dalam benaknya, ia sempat bertanya-tanya siapa pria itu, namun kemudian ia berpikir, apa gunanya? Lebih baik membiarkan mereka pergi dengan sedikit harga diri yang tersisa. Di dalam, Lily mendesak selingkuhannya untuk bergegas pergi sebelum Yichu pulang. Pria itu justru bertanya, apakah Lily tidak merasa situasi berisiko ini terasa lebih mendebarkan? Mendengar suara pria itu, sang protagonis menyadari bahwa ia mengenalnya. Lily kemudian bertanya apakah kekasihnya itu sudah bicara kepada ayahnya soal promosi jabatan untuknya. Pria itu mengiyakan, dan saat itulah protagonis kita mengenali suara tersebut sebagai Gao Xiaokong. Pada saat itu ia mengerti bahwa Lily telah menukarnya dengan pria ini hanya demi sebuah promosi. Ia terus mendengarkan dan akhirnya menyadari bahwa posisi yang mereka bicarakan adalah pekerjaannya sendiri. Gao Xiaokong, kita sebut saja si Congor, membual bahwa MC kita tidak memiliki kesempatan sama sekali, karena ayahnya adalah orang yang memegang kendali penuh di rumah sakit tersebut. Si Congor bahkan mengejek MC kita dan menyebutnya pecundang karena tidak pernah melangkah lebih jauh dalam hubungannya dengan Lily. Ia terus memprovokasi, bertanya apakah Lily tidak merasa kasihan sedikit pun pada pacarnya. Sambil melakukan esek-esek di luar perkiraan BMKG, dengan penuh penghinaan, Lily menjawab bahwa Yeshi MC kita hanyalah seorang anak haram dan ia sama sekali tidak peduli padanya. Mendengar hal itu, tentu MC kita benar-benar terpukul. Kata anak haram menghantam tepat di titik terlemahnya, sebab ibunya sendiri dulu diusir dari keluarga karena alasan tersebut, dan itu adalah beban mental yang ia pikul sepanjang hidupnya. Di dalam kamar mandi sambil beresek-esek brutal, si Congor yang penasaran bertanya mengapa Lily menyebutnya begitu, dan Lily mengungkapkan bahwa MC kita bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya sendiri. Si Congor kemudian mencemooh situasi tersebut dan melontarkan lelucon hambar tentang asal-usul sang MC kita. Namun itu adalah batas terakhir kesabaran sang MC kita. Ia mendobrak masuk dan melayangkan sebuah pukulan kuat tepat di wajah si Congor. Terkejut oleh gangguan yang tiba-tiba, si Congor bertanya siapa dia, tetapi MC kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memelototi mereka berdua dengan ekspresi kemarahan murni. Akhirnya, si Congor mengenali wajahnya, dan Lily mulai panik setelah menyadari bahwa kekasihnya telah mengetahui segalanya. Dengan hati hancur, sang MC kita berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan Lily adalah orang serendah ini. Sambil menutupi tubuhnya dengan handuk, Lily justru membalas dengan kejam bahwa dialah yang buta karena telah jatuh cinta pada pecundang seperti sang MC. Ia mengeluh bahwa selama 2 tahun berkencan, yang ia dapatkan hanyalah sebuah gelang tua. Lily merobek gelang itu dan menyatakan bahwa mereka putus. MC sempat teringat masa-masa bahagia mereka, bertanya-tanya bagaimana Lily bisa berubah begitu drastis. Ia menatap gelang di lantai, simbol akhir hubungan mereka. Si Congor kembali mengejek, bertanya apakah MC ingin tetap di sana untuk menonton pertunjukan mereka. Seketika, kesabaran MC habis. Ia menghantam Gao dengan pukulan telak lainnya hingga salah satu giginya rontok. Si Congor yang gelap mata menerjang maju dan mendaratkan pukulan balik yang membuat MC jatuh tersungkur. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, si Congor menginjak keras tangan MC yang tak berdaya. Dengan seringai kejam, si Congor menggertakkan kakinya ke atas tangan sang MC sambil menghinanya bahwa ia tidak tahu diri. Setelah itu, si Congor menyuruh Lily untuk segera pergi dari sana. Meninggalkan sang MC tergeletak di lantai seperti pecundang. Saat ia terbaring di lantai dengan tangan yang terluka, tiba-tiba ada suara misterius terdengar dari gelang itu.
Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai leluhur keluarga Yai, mengungkapkan bahwa ia meninggalkan kesadarannya di dalam perhiasan tersebut. Roh itu bersila dan melihat keturunannya dalam keputusasaan dan memutuskan untuk mengajarkan kepada sang MC semua yang dia ketahui. Namun, dia memperingatkan bahwa jika sang MC kita tidak mengikuti pelajaran yang diberikan, akhir hidupnya akan tragis dan kesepian. Tiba-tiba, seekor naga energi emas melesat keluar dari gelang itu dan menghantam tepat ke dada sang MC kita. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan benar-benar tercengang oleh penglihatan yang baru saja ia lihat. Begitu penglihatannya telah berakhir, sang MC mendapati dirinya berada di kamar mandi tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan marah, dia mengingat pengkhianatan pacarnya dengan si Congor dan mengutuk pasangan tercela itu atas semua yang telah mereka lakukan. Tepat saat itu, sang MC kita bangun dan memperhatikan aura biru aneh yang berasal dari tangannya. Dia melihat tangannya yang sebelumnya sudah terluka, kini sembuh total dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Masih bingung, MC mulai bertanya-tanya apakah mimpi yang dialaminya itu nyata atau hanya halusinasi. Kemudian, banjir pengetahuan tentang jimat dan azimat kuno membanjiri pikiran tokoh utama. Dia mempelajari berbagai jenis mantra, termasuk jimat untuk keberuntungan, kesialan, dan bahkan pergerakan. Pengetahuan terus mengalir, dan dia mempelajari sekitar 108 jenis mantra, termasuk pengusiran setan dan penglihatan surgawi. Sangat terkejut dengan semua ini, sang MC bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saat melihat tangannya, sang protagonis terkejut oleh energi biru yang terpancar dari tangan tersebut. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan nomor penelepon tertera sebagai Nona Bing. Masih di lantai, dia menjawab panggilan dan bertanya, apakah Direktur Bai ingin berbicara dengannya. Di telepon, seorang wanita yang terdengar sangat marah memerintahkan sang MC untuk menemuinya di rumah sakit pagi-pagi sekali. Tanpa mempertanyakannya, MC kita langsung menyetujuinya dan menutup telepon. Kemudian, dia merenungkan apa yang mungkin terjadi karena Direktur Bai Bing, kita sebut saja Direktur Bing tersebut belum pernah semarah itu kepada siapapun sebelumnya. Keesokan paginya, sang MC kita menuju ke rumah sakit untuk menemui direkturnya sesuai rencana. Begitu dia memasuki lorong, beberapa orang terkejut melihat seorang wanita anggun berjalan melewatinya. Pasien lain mengenalinya dan berkomentar bahwa dia adalah Direktur Bai Bing yang terkenal, yang pernah mengoperasi anggota keluarga mereka. Inilah Bai Bing, kepala ahli bedah termuda di Jangga, dengan riwayat pekerjaan yang mengesankan dan penuh misteri. Sementara itu, MC kita berjalan menyusuri lorong dan beberapa dokter menatapnya dengan jijik. Para dokter lainnya berbisik-bisik, heran bagaimana dia masih berani menunjukkan wajahnya di sekitar sana. Mengabaikan semua komentar nggak mengenakan tentang dirinya, sang MC akhirnya tiba di depan pintu kantor Direktur Bing. Dia menarik napas dalam-dalam, tampak cukup gugup tentang apa yang akan terjadi. Mengumpulkan keberaniannya, sang MC mengetuk pintu dan memperkenalkan diri kepada Direktur Bing. Sebuah suara menyuruhnya masuk, dan pria itu berdiri terpaku di depan meja Direktur Bing. Dengan tatapan serius, Direktur Bing bertanya apakah MC kita tahu mengapa dia memanggilnya. Terlihat gugup, sang MC menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Direktur Bing menatapnya dingin dan mengatakan bahwa dia selalu menghargainya. Direktur Bing marah dan melemparkan setumpuk kertas ke arahnya, sambil mengatakan bahwa dia sangat kecewa padanya. Di atas kertas-kertas itu terdapat 2 laporan medis yang identik, tetapi satu ditandatangani olehnya dan yang lainnya oleh si Congor. Dalam keadaan sangat terkejut, sang MC bertanya-tanya bagaimana tesisnya dengan si Congor bisa sama persis. Atasannya menuduhnya melakukan plagiarisme, dan sang MC berlutut mencoba menjelaskan bahwa dia menghabiskan sepanjang bulan untuk mengerjakan tesis tersebut. Kemudian, dia mengatakan bahwa mantan pacarnya, Yung Lily, bekerja shift malam bersamanya dan dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, Direktur Bing tidak mempercayai sepatah kata pun dan mengungkapkan bahwa Yung Lily telah bersaksi melawannya. Merasa hancur, sang MC tidak percaya mantan pacarnya mengkhianatinya lagi dengan cara yang licik. Kemudian, Direktur Bing memberitahunya bahwa mulai saat itu juga ia dipecat dari rumah sakit ini dan akan dipindahkan. Dalam keadaan terkejut, MC bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi dokter jika ia diturunkan pangkatnya ke posisi perawat. Dengan perasaan kalah total, pemuda itu meninggalkan kantor dan berjalan melewati para dokter yang sebelumnya memandang rendah dirinya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah akan membuat pasangan pengkhianat itu membayar semua yang telah mereka lakukan. Masih terguncang oleh berita itu, sang protagonis menunggu lift untuk meninggalkan lantai. Tepat saat itu, pintu lift mulai terbuka perlahan di depannya. Ia terkejut mendapati bahwa di dalam ruangan itu tak lain adalah mantan pacarnya dan kekasihnya yang sedang berpelukan mesra. Dengan amarah yang meluap, tokoh utama kita berpikir bahwa kita memang bisa bertemu musuh di tempat-tempat yang paling buruk. Si Congor mengejeknya dengan mengatakan, sungguh kebetulan bertemu dengannya, dan MC kita malah mengutuk nasib buruknya. Si Congor mengatakan bahwa dia beruntung karena Direktur Bing melindunginya. Sang MC kita bingung, tidak mengerti mengapa dia harus menyebut nama Direktur Bing. Kemudian para pasangan itu mengejutkan sang MC dan bertanya, apakah mereka berdua tidak terlibat dalam hal ini. Untuk memprovokasinya, pria itu mengajukan pertanyaan yang tidak pantas tentang Direktur Bing, dan MC kita pun kesal.
Saat itu, mantan pacarnya menimpali bahwa dia menyingkirkan intern terbaik agar dia bisa bersinar. Si congor itu terus mengejeknya, mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada sang MC di rumah sakit. MC kita pun kemudian menyadari bahwa Direktur Bing sebenarnya berusaha membantunya agar dia tidak meninggalkan rumah sakit. Si congor lalu bertanya mengapa Lily pernah berkencan dengan pria yang tidak berharga seperti ini, dan Lily pun menjawab karena dia belum mengenal si MC saat itu. Lalu si congor mengajak Lily ke hotel, dan Lily pun bersikap malu-malu. Dia terus mengejek sementara sang MC kita hanya menyaksikan kejadian itu dalam diam. Namun di dalam hatinya, pemuda itu sangat marah, mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemudian, dia ingat bahwa lift itu memiliki kamera dan tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Sang MC menenangkan diri, memutuskan bahwa dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Lagi pula, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Akhirnya, lift mencapai lantai pertama dan sebuah dentingan bergema di seluruh area. Begitu pintu terbuka, si congor menghentikannya agar tidak pergi dengan memegang bahunya. Dengan tatapan jijik, sang MC kita bertanya apa lagi yang mungkin dia inginkan darinya. Lalu si congor hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia tidak akan mempermudah urusan pria di rumah sakit tersebut. Pada saat itu, si congor mulai berteriak demi menarik perhatian semua orang di lobi. Ia kemudian mengarang cerita palsu mengenai plagiarisme dan penyerangan untuk merusak reputasi si MC kita. Akibatnya, orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik dan menghakimi si MC tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan, karyawan lain pun terkejut dan berkomentar betapa menakutkannya memiliki rekan kerja seperti itu. Si MC menggertakkan gigi karena marah, namun ia tetap menahan diri agar tidak memperburuk keadaan. Sayangnya, si congor belum selesai. Ia kembali meminta perhatian semua orang untuk satu hal lagi. Si congor kemudian mengungkapkan bahwa si MC dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, sengaja mempermalukannya di depan publik. Penghinaan terakhir ini tampaknya telah menyentuh titik sensitif hingga amarah sang MC pun berkobar. Orang-orang di sekitar terperanjat mendengar pengungkapan tentang keluarga si MC. Beberapa di antaranya mulai mengejek dan mempertanyakan bagaimana orang dengan latar belakang seperti itu bisa menjadi dokter. Tak tahan lagi dengan penghinaan tersebut, si MC mulai berlari berusaha menjauh dari sana. Namun, ia kemudian menyadari bahwa jika ia pergi begitu saja, karirnya sebagai dokter akan berakhir selamanya. Tiba-tiba, si MC berhenti berlari. Sebuah aura biru menyelimutinya saat sebuah ide muncul di benaknya. Saat si Chonhor mengejeknya karena dianggap melarikan diri, MC kita memutuskan bahwa inilah saatnya mencoba sesuatu yang baru. Dengan tatapan penuh amarah, sang MC kita bertanya, apakah si congor tidak takut akan konsekuensi dari kebohongannya? Si congor hanya mencemooh dan menjawab bahwa ia tidak takut pada apapun karena merasa hanya mengatakan kebenaran. Si MC lalu tersenyum tipis, bersiap untuk bertindak. Kemudian, secara tak terduga, si congor jatuh pingsan dan memuntahkan seteguk cairan merah. Akhirnya, guys, keinginan kita terwujud selebeo. Si congor tergeletak di lantai sementara semua orang bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Sesuatu milik si congor hancur berkeping-keping di lantai dengan suara keras. Bangun dari lantai, si congor mengumpat kesakitan dengan wajah yang dipenuhi luka sayatan. Ia berteriak kesakitan, sementara Lily menyaksikan kejadian itu dengan perasaan sangat terkejut. Gadis itu bergegas membantunya dan bertanya apakah ia baik-baik saja, namun si congor hanya menjawab dengan sinis. Sang MC kita kemudian berjalan mendekat dan bertanya apakah si congor tidak berpikir bahwa ini adalah karma. Mendengar hal itu, Lily pun benar-benar terkejut dengan ucapan MC kita. Dia berbalik ke arah sang MC dan menuduhnya telah merencanakan insiden ini sebelumnya. Namun sang MC hanya bertanya balik apakah Lily memiliki bukti. Akhirnya si congor meminta bantuan Lily untuk membawanya ke ruang gawat darurat. Sambil membantunya berdiri, sang mantan pacar Lily meyakinkan si congor untuk tetap bertahan karena ia akan menolongnya. Seorang perawat yang sedang melintas tiba-tiba tersandung dan berteriak. Nampan yang dibawanya terlempar, membuat botol-botol obat pecah di udara. Cairan obat kimia tersebut terpercik langsung ke arah luka si congor, membuatnya menjerit kesakitan akibat sengatan obat kimia tersebut. Mantan pacar si MC terperanjat melihat apa yang terjadi. Sang perawat meminta maaf berulang kali, sementara si Lily atau mantan pacar si MC memarahinya habis-habisan karena dianggap tidak berhati-hati. Si Lily kemudian berteriak memanggil perawat lain untuk membawakan kursi roda guna memindahkan si congor yang terluka tersebut. Ia membantu si congor naik ke kursi roda dan berniat membawanya ke UGD. Namun, saat mereka mencoba memasuki lift, malapetaka terjadi. Lift tersebut macet. Si congor menjerit histeris saat pintu lift menjepit dan menghantam tubuhnya. Si Lily berusaha menariknya keluar, tetapi ia justru mengeluh bahwa tarikan Lily justru menyakitinya. Tepat saat itu, petugas keamanan tiba dan mencoba mendobrak pintu lift di tengah teriakan si congor. Tiba-tiba, lampu rumah sakit padam, membuat suasana menjadi gelap gulita. Terperangkap dalam kegelapan, si congor panik dan mulai berteriak meminta bantuan dengan putus asa. Orang-orang di sekitar mulai berbisik dan bertanya-tanya, apakah semua ini adalah bentuk hukuman ilahi.
Sementara itu, sang MC kita hanya menyaksikan kekacauan tersebut dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Cerita kemudian menampilkan kilas balik 1 jam sebelumnya, memperlihatkan sebuah buku mantra kuno. Terlihat sang MC sedang memegang sebuah jimat dan berniat mengujinya pada seseorang. Benda itu ternyata adalah jimat pembawa sial yang sangat ampuh, diselimuti oleh aura biru yang misterius. Sang MC bergumam bahwa kejahatan akan selalu dihukum, dan jimat tersebut bekerja dengan sangat luar biasa. Terungkap bahwa jimat itu tersimpan aman di dalam saku baju sang MC. Dengan senyum puas, ia menyaksikan kekacauan yang diciptakan olehnya. Cerita kemudian berpindah ke taman di pintu masuk rumah sakit yang memiliki sebuah kolam besar. Sang MC berjalan menyusuri taman sambil berpikir bahwa ia belum bisa pulang, karena tidak ingin membuat ibunya khawatir. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan dan menyadari seseorang baru saja jatuh ke dalam air. Seorang anak kecil tampak meronta-ronta di dalam kolam, sementara orang-orang di sekitarnya berteriak meminta pertolongan dengan panik. Bocah itu mulai tenggelam, dan seseorang berteriak meminta ambulans segera dipanggil. Tanpa pikir panjang, MC kita berlari menuju kolam dan langsung terjun ke dalam air demi menyelamatkan anak tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia berenang mencapai posisi sang bocah yang dalam bahaya. Ia berhasil meraih anak itu dan membawanya kembali ke tepi kolam. Setelah menginjak daratan, pemuda itu bertanya di mana orang tua anak tersebut. Seseorang berteriak bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, namun bocah itu tetap tidak sadarkan diri dan tidak bergerak, memicu kekhawatiran mendalam bagi semua orang. Menyadari kegentingan situasi, MC kita tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera melakukan CPR untuk menyadarkannya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, bocah itu mulai bereaksi. Matanya mengerjap terbuka, lalu ia terbatuk dan memuntahkan air yang tertelan. Dalam kebingungannya, bocah itu bertanya siapa pria di depannya. MC kita menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkannya dan menanyakan perihal keluarganya. Tiba-tiba, seorang pria tua bersama para pengawalnya berlari menghampiri sambil memanggil nama bocah itu. Sang anak pun berteriak, "Kakek!" Pria tua itu memeluk cucunya dengan penuh kecemasan dan bertanya apakah ia terluka, namun sang bocah justru meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Bocil itu kemudian menunjuk ke arah si MC kita, memberitahu kakeknya bahwa dialah pahlawan yang telah menyelamatkannya dari air. Lalu sang MC menyarankan agar mereka segera membawa anak laki-laki tersebut ke rumah sakit, sembari memperingatkan si kakek untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Pengawal sang kakek tidak menyukai nada bicara si MC kita dan bertanya apakah ia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Namun si kakek justru memarahi pengawalnya sendiri. Ia kemudian meminta pengawalnya segera mengantar sang cucu ke mobil karena perlu ke rumah sakit sekarang. Sambil berpaling ke arah MC kita, si kakek mengucapkan terima kasih. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih waspada ke depannya. Setelah mengamati lebih dekat, sang MC menyadari bahwa kakek ini mengenakan kalung emas dan pakaian berkualitas tinggi yang menandakan bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Kesadaran ini membuat sang MC sedikit gugup karena menyadari situasi yang baru saja ia hadapi. Kakek itu kembali berterima kasih dan menanyakan nama si MC agar dapat membalas budi. Sang MC memperkenalkan diri, meski tetap bersikap rendah hati. Sebagai tanda penghargaan, si kakek menawarkan sebuah kartu berisi $500.000, namun sang MC menolaknya. Setelah saling menatap sejenak, sang MC mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apakah si kakek sering merasa tidak nyaman secara fisik. Si kakek terkejut dan menyangkalnya. Ia mengaku rutin melakukan pemeriksaan medis dan merasa dalam keadaan sehat walafiat. Sang MC kemudian berkomentar bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda pada diri kakek itu, namun segera menambahkan bahwa mungkin ia hanya salah lihat dan meminta si kakek untuk mengabaikan ucapannya. Sebelum berpamitan, sang MC kembali mengingatkan agar sang cucu segera diperiksa oleh dokter. Sepeninggal sang MC, si kakek merenung. Selama bertahun-tahun, ia telah berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik di dunia, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mendiagnosis penyakit serius yang ia sembunyikan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati apakah Tuhan sedang memberinya kesempatan kedua untuk hidup lebih lama. Di dalam mobil, si kakek memanggil pengawalnya. Terungkaplah identitas aslinya saat sang pengawal bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan, Raja Naga?" Sang Raja Naga memerintahkan pengawalnya untuk menyelidiki segala hal tentang pemuda tadi hingga ke detail terkecil. Sementara itu, sang MC sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menarik perhatian sosok yang sangat berpengaruh. Sesampainya di rumah, sang MC memanggil ibunya untuk memberitahu bahwa ia sudah pulang. Ibunya muncul membawa sepiring makanan dan langsung bertanya mengapa ia basah kuyup. Sambil mengeringkan rambut putranya, sang ibu menebak bahwa ia baru saja terjatuh ke danau, tebakan yang membuat sang MC terkejut. Karena aroma masakan ibunya yang sangat menggugah selera dan desakan sang ibu, ia akhirnya bercerita bahwa ia baru saja menyelamatkan seorang anak yang tenggelam tepat sebelum kakek anak tersebut datang. Sang ibu memuji tindakan putranya yang telah menolong orang lain, namun ia tetap berpesan agar ia selalu berhati-hati. Baginya, sang putra adalah seluruh dunianya. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya.
Sang MC membalas dengan hangat bahwa ibunya pun sangat berharga baginya, sembari bercanda bahwa ia bisa jatuh sakit jika sang ibu terus memberinya makan sebanyak itu. Ibunya tersenyum mendengar gurauan tersebut. Disinilah kita mengetahui bahwa nama ibunya adalah Qian Jinglin, seorang wanita yang berasal dari keluarga besar yang berpengaruh. Si MC teringat pernah menemukan foto-foto lama yang membuktikan status sosial ibunya di masa lalu, namun ibunya tidak pernah mau membahasnya. Ia menduga bahwa meskipun berasal dari keluarga kaya, mereka telah diusir dan diputus hubungannya. Hal ini meninggalkan luka di hati sang MC kita. Ia membayangkan penderitaan ibunya yang terpaksa membesarkannya seorang diri. Namun, rasa benci terbesarnya tertuju pada sang ayah, pria yang bahkan belum pernah ia temui. Ia menganggap ayahnya sebagai pria tidak bertanggung jawab yang telah menelantarkan mereka. Setiap kali ia bertanya tentang ayahnya, ibunya hanya akan terdiam dengan raut wajah sedih. Karena tak ingin menyakiti hati ibunya, ia memutuskan untuk berhenti mengungkit masa lalu tersebut. Sebelum tidur, ibunya meminta sang putra untuk mengajak Lily makan malam bersama karena ia ingin segera menimang cucu. Permintaan ini justru membuat sang MC merasa sesak, sebab ia belum tahu bagaimana cara memberitahu ibunya bahwa pacarnya telah berselingkuh. Sebelum menjawab pertanyaan ibunya, sang MC mengaku lelah dan ingin tidur. Ibunya pun setuju bahwa dia perlu beristirahat. Lalu ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Sambil berbaring di tempat tidur, dia berpikir bahwa dia perlu berbicara dengan ibunya tentang sesuatu yang penting. Masalahnya, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu ibunya bahwa pacarnya telah berselingkuh. Karena lelah memikirkannya, dia merasa gelisah dan berbaring bolak-balik di tempat tidur hingga tidak bisa tidur. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang sangat penting yang bisa mengubah segalanya. Ia mengingat kembali seluruh koleksi jimat milik keluarganya. Namun ia teringat bahwa koleksi tersebut tidak terbatas pada jimat saja. Keluarga Yai juga memiliki banyak rahasia pengobatan dan seni bela diri, serta berbagai teknik lainnya. Karena tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan pengetahuan tersebut. Malam pun berlalu dengan cepat dan hari baru dimulai. Sang MC begadang sepanjang malam dan merasa takjub dengan harta peninggalan keluarganya. Lalu dia melihat jam yang menunjukkan pukul 8:10 dan menyadari bahwa dia harus segera berangkat kerja. Dengan tergesa-gesa, sang MC kita berpamitan kepada ibunya. Ibunya menyuruhnya untuk tenang dan tidak perlu terburu-buru saat melihat putranya pergi. Sang ibu pun tersenyum dan berpikir betapa luar biasanya energi yang dimiliki anak laki-lakinya itu. Sesampainya di rumah sakit, terlihat papan petunjuk arah menuju ruang perawat. Di sana, sang MC kita menemukan beberapa perawat, dan salah satu dari mereka tampak sangat terguncang. Seorang kolega menjelaskan bahwa pasien di kamar 301 sangat sulit ditangani dan sudah membuat 4 orang perawat mengundurkan diri. Tepat saat itu, kepala perawat muncul dan menugaskan MC kita untuk menangani pasien rumit tersebut. Karena tidak punya banyak pilihan, sang MC pun setuju dan menuju ke kamar pasien tersebut. Yang mengejutkannya, pasien itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, yang kemudian mengundangnya masuk. Sang MC pun terdiam dan tersipu malu melihat kecantikan wanita di hadapannya. Wanita itu mempertanyakan mengapa rumah sakit mengirim perawat laki-laki untuk merawatnya. MC berusaha tetap profesional, menunjukkan lencananya, dan memperkenalkan diri sebagai Iheshi. Pasien itu mengulangi namanya dan sambil tersenyum menarik sang MC lebih dekat ke arahnya di atas tempat tidur. Wanita itu bertanya apa yang dipikirkan sang MC saat pertama kali melihatnya, dan si MC menjawab dengan gugup bahwa dia menganggap wanita itu cantik. Pasien itu mendekatkan wajahnya ke telinga MC dan bertanya bagian tubuh mana yang paling dia sukai sambil terus mendekatkan wajahnya ke wajah MC kita. Gerak-geriknya jelas menciptakan suasana yang menggoda. Sang MC menjadi sangat gugup dan dengan lembut mencoba mendorongnya menjauh demi menjaga ketenangan. Wanita itu tertawa dan menyebut Yu pemalu serta tidak jujur dalam jawabannya. MC kita berusaha tetap tenang dan memberitahu wanita itu bahwa dia akan memeriksa kakinya. Namun, wanita itu terus menggodanya dengan mengatakan bahwa dia malu dan merasa aneh jika ada orang yang menyentuh kakinya. Mengabaikan provokasi tersebut, pemuda itu berlutut untuk memulai prosedur. Dengan hati-hati, ia memeriksa kaki pasien yang cedera. Saat melepas perban, ia melihat bekas luka yang besar dan wanita itu mengeluh kesakitan hebat. Sang MC bertanya bagaimana dia bisa mengalami cedera tersebut, dan wanita itu menjelaskan bahwa itu akibat kecelakaan mobil yang menyebabkan patah tulang. Setelah menganalisis lukanya, sang MC kita menyadari bahwa pasien itu sebenarnya tidak membutuhkan operasi lagi. Tepat saat itu, seorang dokter masuk ke ruangan. Pasien mengatakan bahwa dia tidak ingin memiliki bekas luka dan suasana hatinya sedang buruk, tetapi sang MC telah banyak menghiburnya. Wanita itu bertanya kepada dokter tentang bekas luka tersebut, dan dokter menjawab bahwa perawatannya akan memakan waktu berbulan-bulan. Wanita itu kecewa dan bertanya apakah ada solusi lain. Lalu MC kita kemudian menyela dan mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya dalam waktu seminggu. Dokter itu menjadi marah dan membentak sang MC, menyebutnya sebagai dukun. Asisten dokter juga ikut marah dan mengatakan bahwa perawat tidak diperbolehkan memberikan diagnosis. Tetapi pasien menghentikan perdebatan itu dengan tatapan serius. Dokter mencoba meyakinkannya agar tidak mendengarkan si MC dan menyebutnya takhayul, tetapi wanita itu menyuruh dokter untuk diam.
Wanita itu kemudian berdiri dan menantang MC, bertanya apakah dia benar-benar bisa menghilangkan bekas lukanya dalam seminggu. Sang MC menjelaskan rencananya. Namun wanita itu bingung ketika MC kita menyebutkan soal mantra dan mempertanyakan apa yang baru saja dikatakannya. MC menjelaskan bahwa itu adalah teknik rahasia dengan kekuatan magis dan bukan takhayul. Wanita itu bertanya kembali apakah si MC benar-benar bisa menghilangkan bekas lukanya, dan MC pun menjawab bahwa itu hanya akan memakan waktu sekitar 5 menit. Dokter dan asistennya tetap tidak percaya dan mempertanyakan mengapa dia hanya menjadi perawat jika dia sehebat itu. Si MC merasa canggung dan menjelaskan bahwa dia dijebak oleh seorang pria yang kita panggil si Chongor. Dokter menyuruhnya berhenti mencari alasan, tetapi pasien kembali menyela dan menyuruh dokter itu diam. Wanita itu mengeluh bahwa rumah sakit tidak berguna dan karena mereka tidak dapat membantunya, mereka tidak seharusnya menghalangi orang lain yang bisa menolongnya. Akhirnya, wanita itu mempekerjakan sang MC sebagai perawat pribadinya dan menyuruhnya segera bekerja. MC kita berterima kasih atas kepercayaannya dan mengatakan bahwa dia akan segera memulai prosedurnya. Lalu dia membuat isyarat tangan dan energi keemasan mulai berputar di sekelilingnya. MC kita memusatkan semua kekuatan tersebut ke tangannya, membentuk bola cahaya yang cemerlang. Dengan gerakan cepat, dia meletakkan jimat kertas di atas luka pasien tersebut. Dokter yang ada di sana menyaksikan semuanya dengan seringai, sambil mengejek bahwa MC kita adalah aktor yang hebat. Asisten dokter pun setuju dan menyarankan agar dia mencoba peruntungan sebagai aktor saja daripada menjadi perawat. Namun, MC kita mengabaikan mereka berdua dan tetap fokus sepenuhnya pada mantranya. Tiba-tiba, jimat di kakinya mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Pasien itu terkejut saat melihat bekas lukanya hilang begitu saja. Dokter tersebut menatap kaki pasiennya dengan tidak percaya, tidak mampu memahami apa yang baru saja ia lihat. Kulit wanita itu tampak sempurna, dan dokter itu bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Karena putus asa, dokter itu meraih kaki si pasien dan berteriak bahwa mustahil untuk bisa pulih secepat itu. Namun, pasien itu sangat marah dan menendangnya hingga terpental, sambil menyebutnya sebagai orang tua yang menyeramkan. Dengan tatapan dingin, wanita itu berkata bahwa jika sang dokter tidak ada urusan lain di sana, dia boleh pergi. Dokter itu merasa malu dan mencoba meminta maaf, mengatakan bahwa itu bukan niatnya. Kemudian wanita itu meminta MC kita untuk mengajarinya beberapa trik kecantikan, dan dia pun setuju. Di luar rumah sakit, suasana cukup ramai. Dokter itu berjalan dalam diam dan tampak termenung memikirkan apa yang baru saja terjadi. Asistennya kemudian bertanya apakah si MC memang benar-benar sehebat itu. Karena kesal, dokter itu membentak asistennya dan menyuruhnya segera menutup mulut. Dokter kemudian menyuruh asistennya kembali ke kantor karena ia perlu waktu untuk menyendiri. Sementara itu, kamar pasien kini terasa kosong dan sunyi. Pasien itu terdiam sejenak, hanya menatap si MC dengan ekspresi berpikir. Menyadari tatapan tersebut, sang MC menanyakannya dan bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Sambil tersenyum, wanita itu mendekat ke arahnya dan si MC kita tergagap mengatakan bahwa pembengkakan itu normal. Wanita itu tertawa kecil, merasa geli dengan reaksi malu-malu sang MC. Setelah naik ke tempat tidur, wanita itu mengajukan pertanyaan berani lainnya dan MC kita mengatakan bahwa dia sangat lancang. Wanita itu terus menggodanya, bertanya apakah si MC tidak bisa mengendalikan diri karena dirinya terlalu cantik. Mendengar itu, sang MC langsung tersipu malu dan tidak tahu harus menanggapi gadis itu seperti apa. Wanita itu kemudian tertawa dan mengatakan bahwa sang MC pandai membuat orang lain bahagia dan dia akan mempercayainya. Pasien tersebut kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Lin Jingxi dan mengulurkan tangannya kepada sang MC. Sang MC sempat memiliki ekspresi yang lucu. Ia mengira julukan Peri Lin jauh lebih cocok untuknya. Saat itu, Lin Jingxi bertanya apa yang dikatakan pria itu, tetapi si MC tersebut berkelit dan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Namun wanita itu kita sebut saja Lin tersenyum dan berkata bahwa dia mendengarnya, serta tahu bahwa semua orang memanggilnya Peri Lin di belakangnya. Sang MC kemudian mengatakan bahwa menyebutnya Peri kurang tepat, yang membuat wanita itu bingung. Ia menjelaskan sambil tersenyum bahwa sebenarnya wanita itu bahkan lebih cantik daripada Peri. Lin terpesona dan menganggap si MC terampil serta baik hati, sehingga dia berjanji akan mengabulkan satu permintaannya. MC pun berpikir sejenak dan meminta untuk menjadi perawat pribadinya selama sebulan karena mungkin nanti dia harus pergi. Lin Jingxi tidak mengerti dan menganggap permintaan itu sia-sia. Dia bilang dia bisa saja mengenalkannya pada beberapa wanita kaya. Namun MC menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah uang, melainkan ingin menyelamatkan nyawa sebagai seorang dokter sungguhan. Wanita itu menatapnya dalam diam, tampak terkesan oleh tekad sang MC kita. Dengan senyum lembut, dia memejamkan mata dan berkata bahwa akhirnya dia mengerti apa yang diinginkan si MC. Dia bilang dia menyukai pria yang punya mimpi dan mulai sekarang MC kita akan menjadi perawat pribadinya. Sang MC terkejut merasa sangat senang, lalu berterima kasih kepada Nona Lin atas kesempatan ini. Ketika ia bertanya apakah mereka membutuhkan kontrak, wanita itu merasa sang MC kita sangat menarik.
Setelah MC kita pergi, Nona Lin sendirian di kamarnya dan mengambil ponselnya. Dia menelepon seseorang dan meminta mereka untuk menyelidiki segala hal tentang perawat yang bernama Yeheshi MC kita. Beberapa saat kemudian, Nona Lin menerima sebuah berkas di ponselnya yang berisi semua informasi tentang MC kita. Setelah membaca berkas tersebut, dia menemukan bahwa MC kita memiliki riwayat plagiarisme dan pengkhianatan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria berjas laboratorium menyambutnya dengan senyuman. Dengan ekspresi serius, Nona Lin bertanya siapa dia dan apa yang sedang dilakukannya di sana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Goshong atau yang kita panggil si Congor dari Departemen Bedah. Kemudian dia mulai menjelek-jelekan si MC kita, mengklaim bahwa si MC menjiplak tesisnya dan merupakan orang jahat. Tepat saat itu, MC kita kembali ke kamar, dan si Congor menyuruh Lin untuk memecatnya karena si MC tidak bisa dipercaya. Nona Lin tersenyum dan mengulangi kepada si MC semua yang dikatakan si Congor tentang dirinya. MC kita menjadi marah dan menyuruh si Congor untuk tidak memancing amarahnya, tetapi si Congor hanya balas menatapnya dengan tajam. Si Congor kemudian menoleh ke arah Nona Lin dan memintanya untuk mempertimbangkan sarannya dengan saksama. Tetapi Nona Lin bertanya, apa yang akan terjadi jika dia tetap bersikeras mempekerjakan MC kita sebagai perawatnya. Si Congor mengancamnya dengan mengatakan bahwa rumah sakit tidak akan bertanggung jawab atas masalah apapun yang mungkin terjadi. Kesal, Nona Lin bertanya apakah pria itu sedang mengancamnya dan apakah pihak rumah sakit mengetahui hal ini. Nona Lin kemudian menoleh ke arah si MC, tampak sangat geram dengan situasi tersebut. Dia mulai menjelaskan tentang hukum alam dan bagaimana hewan beradaptasi untuk bertahan hidup, tetapi dia menegaskan bahwa dia bukan tipe orang yang akan langsung pergi, dan dia lebih suka mengubah dunia di sekitarnya. Nona Lin melanjutkan bahwa jika ia bersikap terlalu baik, orang-orang akan memanfaatkan dirinya. MC menanggapi dengan ekspresi serius, menyatakan bahwa ia sepenuhnya mengerti maksud si Nona Lin. Kemudian Nona Lin bertanya, sampai kapan ia akan membiarkan orang lain mengendalikan dan memanfaatkannya? MC menatap tajam si Congor yang tampak terkejut dengan tatapan mendadak itu. Si Congor menjadi sangat marah dan mulai mengumpat, matanya dipenuhi amarah. Tanpa pikir panjang, si MC melayangkan pukulan tepat di wajah si Congor hingga menimbulkan keributan di ruang Nona Lin. Si Congor memegang wajahnya, tidak percaya MC kita berani memukulnya. MC menjawab dengan tegas bahwa ia sudah muak dan tidak akan mentoleransi perlakuan si Congor lagi. Si Congor menerjang maju sambil berteriak bahwa si MC sedang mengundang akhir yang tragis bagi dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara tegas memerintahkan mereka berhenti. Nona Lin memarahi mereka karena berani berkelahi di kamarnya. Saat si Congor bertanya siapa dia sebenarnya, Nona Lin mengungkapkan bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak boleh diprovokasi, bahkan oleh putra wakil presiden sekalipun, dan menyuruh si Congor pergi. Merasa takut, si Congor pun mundur, namun sebelum pergi, ia mengancam MC bahwa urusan mereka belum berakhir. Setelah si Congor pergi, MC berterima kasih kepada Nona Lin, Lin Jingxi. Nona Lin tersenyum dan bertanya bagaimana rasanya melawan balik. MC menyeringai dan membenarkan bahwa rasanya sangat menyenangkan. MC sempat bertanya apakah Lin Jingxi menganggapnya pengecut karena selama ini hanya diam, namun Nona Lin menjawab bahwa MC bukan pengecut, melainkan orang yang terlalu baik. Wanita itu mengatakan bahwa dia memahami pola pikir pria itu, yang baru bergabung dengan masyarakat dan tidak memiliki koneksi, tetapi dia menyatakan dengan serius bahwa dia sama sekali tidak mengagumi sikap seperti itu. Tokoh utama tetap diam, tampak terkejut dengan kata-kata kasar pasien tersebut. Kemudian, dia menggunakan metafora catur dengan mengatakan bahwa jika dia selalu bersikap baik, para predator akan mengambil alih. Sambil tersenyum, wanita itu mengatakan kepadanya agar tidak meremehkannya karena dia telah hidup jauh lebih lama daripada pria itu. Wanita itu menjelaskan bahwa orang-orang berkuasa selalu takut pada mereka yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa semakin tinggi status dan uang yang dimiliki seseorang, semakin besar pula rasa takut yang mereka rasakan. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa si MC sepenuhnya tanpa seseorang yang mendukungnya. Si MC bingung dengan pernyataan wanita itu, tidak mengerti apa maksudnya. Lalu Nona Lin meletakkan tangannya di kepala MC dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan menjadi pelindungnya. Kemudian MC menyentuh pergelangan kakinya sambil ditenangkan. Dengan air mata berlinang, Hesi si MC berterima kasih kepada Nona Lin atas dukungan yang tak terduga ini. Nona Lin tertawa kecil, seolah menganggap reaksi pemuda itu agak lucu. Dia memegang dagunya dan berkata, ucapan terima kasih sederhana saja tidak cukup, lalu menggodanya. Si MC wajahnya memerah sepenuhnya, tak bisa berkata-kata karena godaan Nona Lin. Sambil tertawa, Nona Lin mengatakan itu hanya lelucon dan meminta MC untuk menyerahkan kontraknya. Dengan begitu, Nona Lin menandatangani kontrak, dan MC merasa lega karena pekerjaannya tetap terjaga. Nona Lin kemudian bertanya apakah si MC dapat menyembuhkan kakinya, dan MC menjelaskan bahwa prosesnya lambat. Melihat kebosanannya, MC kita menawarkan untuk mengajaknya jalan-jalan, dan dia pun sangat gembira. Tepat saat itu, si MC muncul dengan kursi roda, dan Nona Lin memujinya karena begitu perhatian.
Tiba-tiba, dia memeluknya dan mengatakan bahwa dia akan memilihnya sebagai pacarnya, membuat MC kita terkejut. Nona Lin kemudian duduk di kursi roda dengan penuh kegembiraan dan akhirnya mereka berangkat untuk berjalan-jalan. Sementara itu, ibu sang MC muncul dan mengatakan bahwa putranya dan pacarnya pasti sedang sibuk. Kemudian, dia memperlihatkan kotak bekal istimewa berisi sup yang telah dia siapkan dengan penuh kasih sayang untuk mereka. Tiba-tiba, wanita itu membeku karena terkejut melihat sesuatu yang tak terduga dan memanggil nama Lily. Kemudian, dia melihat mantan kekasih putranya bersama si Congor. Ibu MC kita kemudian menemui gadis itu, yang mengungkapkan bahwa dia putus dengannya karena plagiarisme. Sangat terkejut, ibu MC kita tidak percaya putranya akan menjiplak karya orang lain. Si Congor kemudian mencemooh, mengatakan bahwa anak ibu mencuri tesisnya dan bahkan menyerangnya di rumah sakit. Dengan mata terbelalak, ibu MC mencerna tuduhan plagiarisme dan pemecatannya. Karena putus asa, dia menghampiri dokter dan memohon kepadanya, bersikeras bahwa semua ini pasti hanya kesalahpahaman. Namun si Congor merasa jengkel dengan kegigihan ibu MC kita dan mendorongnya dengan kasar. Pada saat itu, kotak bekal yang dipegangnya dengan penuh kasih sayang terjatuh dan pecah berkeping-keping di tanah. Si Congor bangsat ini taik lah guys, kesel mimin loh. Si Congor mengejek sup yang tumpah dan mempermalukan ibu Dae MC kita, menyuruhnya membersihkannya. Meskipun begitu, ibu sang MC menenangkan diri dan terus memohon pengampunan atas nama putranya. Tidak ada pilihan lain, ibu sang MC berlutut, berpikir bahwa dia harus melakukan ini untuk putranya. Berlutut di lantai, dia memohon kepada Dr. Si Congor untuk memberi putranya yang terkasih kesempatan lain. Dengan seringai arogan, Si Congor mengatakan bahwa dia tidak akan termakan oleh pemerasan emosional ibu MC kita. Tepat saat itu, si MC muncul dan berteriak kaget setelah melihat ibunya dalam posisi tersebut. Si MC bergegas membantunya berdiri sambil menyuruhnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Dengan tatapan penuh kebencian, MC kita menatap tajam si Congor yang telah mempermalukan keluarganya. Lalu dia menerjang maju dengan ganas dan mencekik leher si Congor dengan seluruh kekuatannya. Karena putus asa, ibunya mencoba memisahkan mereka, mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena berlutut. Meskipun sedang dicekik, si Congor masih mengejek MC, menantangnya untuk menghabisinya. MC merespons dengan tatapan dingin, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dirinya tidak punya nyali. Kemudian dia mempererat cengkeramannya di leher si Congor, dan ibunya berteriak agar dia melepaskan cengkeramannya. Ibu MC dengan putus asa bertanya apakah putranya masih bisa mendengarnya, atau apakah dia akan mengabaikannya sepenuhnya. Si MC akhirnya tenang. Si Congor menuduh MC kita berusaha menghabisinya di depan umum. Sang ibu kemudian buru-buru meminta maaf, mengambil semua tanggung jawab atas keributan tersebut. Dia menawarkan uang kepada si Congor untuk pergi ke UGD dan menutupi semua biaya. Namun si Congor merasa tersinggung dan menepis tangannya, sambil berteriak apakah dia mengira dirinya semacam pengemis. Lalu si Congor berteriak bahkan dengan 1 juta yuan pun, dia tidak akan memaafkan si MC dan meminta maaf tidak ada gunanya. Dipenuhi kebencian, MC kita menatap tajam si Congor, tak mampu lagi mengendalikan diri. Pada saat itu, MC kita menerjang ke depan dan melayangkan pukulan keras tepat di perut si Congor tersebut. Dengan itu, si Congor ambruk ke tanah kesakitan yang luar biasa, tanpa mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, si MC belum menyerah dan meraih kerah si Congor untuk mengangkatnya lagi. Kemudian, dengan mudah ia mengangkat si Congor ke udara. Mantan pacar MC menyaksikan dari kejauhan, terpaku oleh pemandangan kekerasan itu. Ibu dari MC kita juga terkejut, tangannya menutupi mulutnya, tak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan mata yang menyala merah, MC kita memperingatkan bahwa dia akan membuat si Congor membayar atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian, si Congor mengejek MC, mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan kamera dan bahwa dia sudah tamat. Ibu MC meneriakkan nama anaknya, memohon agar ia segera berhenti. Sementara itu, mantan pacar MC akan menghubungi Departemen Keamanan, meminta bantuan dengan segera. Tetapi sang MC tampaknya tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut, tetap mempertahankan tatapan dingin dan penuh tekad. Kemudian, dia dengan mudah membanting si Congor ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa tanpa ragu-ragu. Tanpa ampun, MC kita menginjak keras tangan lawannya. Si Congor menjerit kesakitan akibat injakan tersebut. Si MC mengatakan bahwa dia menoleransi pengkhianatan dan plagiarisme tersebut. Sementara itu si Congor memohon untuk dibebaskan. Menariknya ke atas dengan kerah bajunya. MC kita mengatakan bahwa dia berani menyakiti ibunya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan dia maafkan. Setelah itu, si Congor jatuh ke tanah lagi, terbatuk-batuk tak terkendali akibat luka-lukanya. Kemudian sang MC mendekat dan dengan tatapan serius menuntut agar pria itu meminta maaf kepada ibunya. Meskipun tergeletak di tanah dan terluka, si Congor menolak untuk meminta maaf kepada ibu MC dan menyuruhnya untuk terus bermimpi. Pada saat itu, amarah si MC meledak dan dia memperingatkan bahwa dokter itu akan membayar dengan nyawanya. Dia menerjang maju sekali lagi, bersumpah untuk bertarung sampai musuhnya mengakui kesalahannya. Kemudian MC melancarkan pukulan telak yang membuat lawannya muntah karena kesakitan. Namun tiba-tiba, seorang wanita muncul dan berteriak agar si MC berhenti, hal itu mengejutkan si MC kita.
Wanita itu adalah Direktur Bing. Ia memperingatkan si MC dengan mengatakan, cukup sudah dan dia akan dipenjara jika terus seperti ini. Mantan pacar MC kemudian berlari ke direktur dan memohon bantuan untuk menyelamatkan pacar barunya. Dengan penuh wibawa, Direktur Bing memerintahkan MC kita untuk melepaskan si Congor, yang hanya menatapnya dalam diam. Kemudian, dia mencoba membujuk si MC, mempertanyakan apakah ia pantas ditangkap karena orang seperti itu. Kata-kata direktur membuat MC kita menatap ibunya, yang sedang menangis sedih. Dengan gerakan tenang, sang direktur meletakkan tangannya di bahu si MC dan memintanya untuk melepaskan si Congor. Terpengaruh oleh kata-katanya, si MC akhirnya melepaskan si Congor tersebut, yang kemudian terjatuh ke belakang karena kehabisan tenaga. MC kemudian memeluk ibunya dan memperingatkan bahwa jika si Congor berani mengganggunya lagi, dia akan membuatnya menghilang. Namun, si Congor bangkit dan menuduh MC mencoba membunuhnya di depan semua orang. Direktur kemudian menatapnya tajam dan bertanya apakah dia benar-benar yang menulis tesis itu, sambil menyuruhnya untuk tidak mempermainkannya. Dengan tegas, Direktur Bing mengakhiri perdebatan dan melarang siapapun untuk membicarakan masalah tersebut. Lalu dia menoleh ke MC dan memintanya untuk pergi ke kantornya dan menunggunya. Di kantor Direktur Bing, dia menatap MC dan ibunya lalu berkata bahwa dia tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Kemudian ibu MC meminta maaf kepada bosnya, mengambil alih tanggung jawab karena datang ke rumah sakit untuk mencari anaknya. Namun Direktur Bing memperingatkan si MC bahwa keluarga si Congor sangat berpengaruh di rumah sakit tersebut. Si MC mengatakan kepada Direktur Bing agar tidak khawatir karena dia tidak takut akan konsekuensinya. Pada saat itu, Direktur Bing mencoba berbicara, tetapi ibu si MC menyela, mengucapkan terima kasih atas segalanya. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa hal ini harus dihadapi sendiri oleh putranya, dan si direktur sudah membantu cukup banyak. Tiba-tiba, pintu kantor didobrak dengan keras sementara seseorang meneriakkan nama direktur. Semua orang di ruangan itu menoleh, terkejut oleh gangguan tiba-tiba dan suara bising tersebut. Kemudian seorang pria besar dan mengintimidasi masuk, dan kita mengetahui bahwa dia adalah ayah dari si Congor dan wakil presiden. Dengan marah, pria itu berteriak bahwa MC kita telah menyerang putranya, dan bahkan si Direktur Bing tidak mau memanggil polisi. Lalu dia menghampiri dan bertanya apakah dia merasa dirinya pemilik rumah sakit tersebut. Direktur Bing membela MC kita, mengatakan bahwa si Congor juga salah dan meminta agar si MC tidak dihukum. Namun wakil presiden tidak mau mendengar alasan dan mengatakan bahwa seorang plagiator yang melakukan kekerasan tidak bisa menjadi dokter. Mendengar itu, sang Direktur Bing terdiam, tampak sangat khawatir dengan keadaan si MC. Pria itu melanjutkan ceramahnya, menunjuk ke arah MC kita, dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak disebut manusia. Karena benar-benar kehilangan kendali, ayah si Congor berteriak memanggil petugas keamanan untuk segera mengeluarkan sang MC dari sana. Pada saat itu, MC kita melangkah ke depan Direktur Bing dan menyuruhnya minggir dan menyerahkan semuanya kepadanya. Dengan senyum percaya diri, MC kita meminta kepercayaan Direktur Bing karena dia yakin bisa menangani semuanya sendiri. Direktur Bing terkejut dengan sikapnya dan menatapnya, tidak mengerti apa yang akan dilakukannya. Melihat para petugas keamanan mendekat, MC kita menantang mereka, menyuruh mereka semua menyerangnya sekaligus. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sakit dan beberapa pria keluar. Kendaraan itu mengerem mendadak di depan rumah sakit. Seorang pria berpakaian rapi dengan sepatu mengkilap keluar dari mobil. Jelas sekali orang penting. Pria ini diperkenalkan sebagai Zoyun, pengawal pribadi Raja Naga yang perkasa. Tepat di pintu masuk, seorang perawat mengenalinya dan menawarkan untuk segera menghubungi wakil direktur. Namun, dia mengabaikannya saat wanita itu menelepon wakil direktur. Kembali ke kantor, kita melihat bahwa semua petugas keamanan telah dengan mudah dikalahkan oleh sang MC. MC kemudian menoleh ke Direktur Bing dan mengatakan bahwa sayangnya dia tidak bisa tinggal di rumah sakit lebih lama lagi. MC kemudian menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa mereka harus pulang bersama. Tepat pada saat itu, pintu kantor terbuka, menampakkan kedatangan seseorang yang tak terduga. Pria yang baru saja tiba itu menatap MC kita, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Pendatang baru itu menyapa MC dan bertanya apakah mereka bisa berbicara sebentar. Si MC menjelaskan sayangnya, dia tidak bisa karena dia telah dipecat dan sedang membawa ibunya pulang. Pengawal itu terdiam sejenak, seolah menganalisis situasi. Tak lama kemudian, muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya orang yang memiliki tatapan tajam itu. Wakil presiden akhirnya tiba dan meminta maaf kepada tamu tersebut, menyalahkan MC kita atas kekacauan yang terjadi. Pengawal itu mengabaikan wakil presiden dan dengan dingin bertanya apakah putranya telah meninggal dunia. Dengan marah, ayah si Congor berteriak bahwa putranya tidak meninggal dan itu bukan masalah besar. Pria berjas itu kemudian menoleh ke MC kita dan mengatakan bahwa dia ada di sana atas perintah Raja Naga. Mendengar itu, si MC terkejut dan ayah dari si Congor tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Wakil presiden menyadari bahwa MC kita mengenal Raja Naga dan menjadi terkejut. MC kita dan pengawal si Raja Naga kini berada di dalam mobil dalam perjalanan untuk bertemu dengan bos misterius tersebut.
Di dalam kendaraan, pria itu menelepon ibunya dan meyakinkannya, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Dokter itu kemudian berpikir mereka sepertinya bukan orang baik dan bertanya apa yang diinginkan Raja Naga. Pengawal itu menegurnya, menyuruhnya untuk menjaga intonasi bicaranya saat membicarakan raja. Keringat menetes di pipi, sang MC merasa semuanya sangat misterius dan bertanya siapa Raja Naga itu. Kesal, pria itu berteriak kepada sang MC sambil berkata, "Semua orang di kota ini mengenal bosnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa nama bosnya adalah Long Yangu, Raja Dunia Bawah Janggas. MC mengingat pria dari kemarin dan menyadari bahwa dia adalah yang disebut Raja Naga. Sopir itu membenarkan bahwa dia adalah pengawal pribadinya dan pria kita terkejut mendengarnya. Pada saat itu, mobil mewah tersebut melaju di jalan yang berada di tengah pegunungan. Ketika mereka tiba di rumah besar, beberapa pria berjas menghampiri pengawal dan menyapanya. Pria itu kemudian menoleh ke MC dan meminta MC kita untuk mengikutinya masuk. Dengan sedikit gugup, sang MC setuju dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Kemudian keduanya mulai menaiki tangga menuju tempat pertemuan. Di luar mereka melihat seorang pria lanjut usia sedang berlatih kaligrafi di sebuah taman yang indah. Pengawal itu mengatakan bahwa bos tidak suka diganggu dan meminta MC kita untuk menunggu. MC diam-diam mengamati sang Raja Naga yang sedang berlatih kaligrafi dengan konsentrasi tinggi. Dengan mata yang tajam, MC kita menganalisis karya seni yang dibuat di atas kertas lukisan ini bercerita tentang seorang pahlawan yang, meskipun meraih kemenangan dan memegang dunia di hatinya, menjadi tua dan hidupnya terbuang sia-sia. Tiba-tiba, sang MC membisikkan kata kasihan, menarik perhatian Raja Naga. Di dekat komet, sang Raja Naga membanting kuasnya ke kertas, tampak kesal. Bos yang berkuasa itu menoleh ke arah MC kita dengan aura yang menakutkan dan tatapan yang mengintimidasi. Karena putus asa, pengawal itu memaksa kepala MC menunduk dan menuntut agar dia meminta maaf. Sang Raja Naga kita panggil saja bos, bertanya kepada MC kita apa maksudnya. Lalu, MC menjelaskan bahwa lukisan tersebut bercerita tentang seorang jenderal yang tidak dihargai pada zamannya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kaligrafi bos yang kuat dan berat tidak sesuai dengan lukisan tersebut. MC kita ini membandingkan perasaan tersebut dengan perasaan seorang jenderal tua pemberani yang kini berada di penghujung hidupnya. Melihat tatapan menakutkan dari bos, sang MC menjadi takut, berpikir bahwa ia telah berbicara terlalu banyak. Namun, yang mengejutkan semua orang, bos itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia memuji MC kita, mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan menilai orang yang baik, yang membuat MC terkejut. Kemudian sang bos menjadi serius dan mengungkapkan bahwa dia memanggil si MC karena dia sangat membutuhkan bantuannya. Dengan ekspresi muram, ia mengungkapkan bahwa waktunya hampir habis dan meminta si MC untuk menyembuhkannya. Tokoh utama kita terkejut dengan permintaan si bos. Ia mengatakan bahwa selama 9 tahun tidak ada dokter yang bisa mendiagnosisnya. Namun MC berhasil melakukannya hanya pada pertemuan pertama. MC pun merasa gugup dan mengatakan bahwa ia hanyalah dokter magang. Namun, sang bos besar menyatakan kepercayaannya. Jika MC gagal, itu berarti memang sudah takdirnya. Terharu oleh kepercayaan si bos, MC pun setuju untuk membantu dan mulai memeriksa denyut nadi si bos. Namun, ia terkejut dengan temuannya. Lengan pria itu terasa sangat dingin seolah membeku. Penasaran, ia pun meminta untuk memeriksa lengan yang satunya lagi. Begitu dia menyentuh tangan yang satunya, dia merasakan panas yang sangat menyengat, seperti terbakar. Sang bos kemudian dengan cemas bertanya, apakah si MC sudah menemukan sesuatu. Dengan ekspresi serius, sang MC mengungkapkan bahwa ia sakit parah dan hanya memiliki waktu paling lama 7 hari lagi untuk hidup. Mendengar itu, pengawal tersebut menjadi sangat marah dan mengancam pemuda itu karena mengatakan sesuatu yang begitu tidak masuk akal tentang bosnya. Si bos berteriak menyuruh bawahannya untuk diam dan bertanya apa penyebab penyakit itu. Tokoh utama kita kemudian menyatukan kedua tangannya dan mengungkapkan kesimpulan akhirnya, menyatakan bahwa dia telah diracuni. MC kita bertanya tentang gejalanya. Dan bos besar menjelaskan bahwa setelah beberapa waktu, dia merasakan energi es dan api bertabrakan di dalam tubuhnya. MC kita kemudian menjelaskan bahwa itu bukan racun biasa, melainkan sihir ampuh yang terbuat dari 5 hewan berbisa yang tersembunyi di dalam darah. Bos besar itu membenarkan diagnosis tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak ada rumah sakit yang dapat mendeteksi racun tersebut ketika dia diperiksa. MC kita terus menjelaskan gejalanya, mengatakan bahwa pertama-tama muncul sakit perut dan sensasi menggigil yang berlangsung selama 3 tahun lamanya. Kemudian dia menjelaskan bahwa sekarang gejalanya telah berbalik dan tubuh bos besar itu menjadi sangat sensitif terhadap panas, seolah-olah dia terbakar. Bos terkejut dan membenarkan bahwa semua yang dikatakan MC kita itu benar adanya. MC kita mengatakan dia 100% yakin dan mengungkapkan bahwa racun itu adalah ular Yin Yong Gu. Mendengar itu, pengawal tersebut menjadi bersemangat dan bertanya apakah sekarang setelah mereka tahu apa itu, dia bisa menyembuhkan bosnya. MC kita menjadi termenung sejenak, tampak menganalisis situasi dengan cermat. Kemudian, ia mengingat kembali teknik ajaib yang pernah dipelajarinya yang disebut pembukaan mata surgawi.
Dijelaskan bahwa teknik ini merujuk pada mata tersembunyi yang terletak tepat di tengah dahi seseorang. Dengan mata yang terbuka ini, kita dapat melihat hal-hal yang tak terlihat seperti hantu dan setan, bahkan meramalkan masa depan. Namun, pengetahuan kuno mengungkapkan bahwa tidak semua orang dapat membangkitkan mata yang sangat kuat ini. Thor dengan kemampuan ini, dia bisa menemukan racun dalam darahnya, tetapi dia belum punya waktu untuk melatih teknik tersebut. Bos itu kemudian bertanya, apakah dia sudah memikirkan cara untuk menyembuhkannya, dan MC menjawab dengan bertanya, apakah bos itu pernah mendengar tentang mata surgawi. Bos itu mengatakan dia pernah mendengar tentang teknik tersebut, tetapi tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh para biksu dan guru. Jadi dia bertanya apa hubungannya dengan racunnya. MC kita memastikan bahwa itu adalah kunci penyembuhan dan dengan mata surgawi, dia bisa menemukan dan menghilangkan racun tersebut. Dengan ekspresi serius, bos yang berkuasa itu mengatakan bahwa ini bukanlah teknik biasa, dan dia percaya hanya 3 orang di dunia yang dapat menggunakannya. Kemudian dia mulai menyebutkan nama-nama guru besar, termasuk pemimpin Gunung Wang dan juga guru besar Long. Di dunia mereka, individu-individu ini adalah para bijak yang agung. Dan akhirnya, ia menyebutkan orang ketiga, Buddha yang hidup di istana surgawi di Tibet, seorang biksu muda yang bermeditasi di tengah cahaya ilahi. Tak lama kemudian, mereka berkendara di sebuah jalan. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalam kendaraan, MC kita bertanya-tanya siapa yang berani mengutuk Raja Naga. Kemudian, dengan kilas balik 1 jam sebelumnya, kita melihat tanda ungu aneh di punggung si bos. MC kita memperingatkan bos besar bahwa perawatan ini mungkin akan sedikit menyakitkan, tetapi si bos Raja Naga mengatakan dia bisa menahan rasa sakitnya. Setetes keringat di wajahnya, MC kita menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mengambil jarum akupunktur. MC kita mulai menempelkan jarum ke titik-titik tekanan tertentu di tubuh lelaki tua itu. Matanya membelalak penuh fokus pada tugas yang ada di hadapannya. Sebuah visualisasi energi menunjukkan meridian sang bos besar diaktifkan oleh teknik tersebut. Sambil duduk tegak, dia memasang jarum ke-9 dan terakhir untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah semuanya berakhir, pengawal itu mendukung bosnya sementara si MC mengatakan bahwa dia sudah selesai. Si pengawal terkejut dan berkomentar bahwa meridian yang sebelumnya menggeliat seperti cacing kini telah hilang. Jika melihat punggung lelaki tua itu, Anda dapat melihat bahwa tanda ungu akibat kutukan itu telah menghilang. Sang MC mengatakan perawatan itu memberinya waktu 1 bulan, tetapi mereka perlu menemukan seseorang yang memiliki mata surgawi. Pengawal itu mengatakan dia akan pergi mencari Buddha yang masih hidup dan bos besar berterima kasih kepada sang MC kita atas bantuannya. Kita kembali ke pemandangan pegunungan yang damai dengan banyak pepohonan di latar belakang. MC menekankan bahwa mereka perlu bergegas karena dalam 1 bulan tidak akan ada harapan lagi. Dengan ekspresi serius, pengawal itu setuju dan mengatakan dia akan menanganinya secepat mungkin. Sekarang di dalam mobil, MC kita bertanya apa maksud dari daftar harimau yang mereka sebutkan tadi. Sang pengawal bertanya apakah MC tahu tentang daftar miliarder Forbes. MC kita mengkonfirmasi bahwa dia tahu itu adalah daftar orang-orang terkaya di dunia. Kemudian, pengawal tersebut mengungkapkan bahwa sama seperti daftar itu, ada juga daftar naga dan harimau. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa perbedaannya adalah mereka memberi peringkat kepada para master seni bela diri terhebat. Daftar harimau diperbarui setiap 5 tahun sekali selama kompetisi seni bela diri besar. Hanya 30 teratas yang masuk dalam daftar, dan sebelum sakit, bos besar itu berada di peringkat ke-12. MC kita terkesan dengan informasi ini dan langsung bertanya tentang daftar naga. Daftar naga diperbarui setiap 10 tahun, dan para master berkumpul untuk saling menantang. Kemudian, ia mengungkapkan bahwa para pemimpin Gunung Wang dan Longhu berada di peringkat kedua dan ketiga dalam daftar tersebut. Di posisi keempat adalah kepala biara kuil Tianlong, dan di posisi kelima, seorang wanita berpengaruh dari keluarga Murang. Di urutan teratas daftar tersebut terdapat seorang pria bernama Xiao Ju, yang memimpin pasukan berjumlah 1 juta tentara dan dianggap sebagai dewa perang. 10 tahun lalu, para master menantangnya, tetapi bahkan tidak mampu menahan 3 pukulannya, padahal usianya baru 35 tahun. MC terkejut dengan usianya dan pengawal tersebut mengatakan bahwa ia masuk daftar tersebut pada usia 25 tahun, sungguh luar biasa. Kemudian dia menyebutkan bahwa ada desas-desus yang mengatakan kekuatan sang guru hampir mencapai level dewa dan bahwa dia mungkin akan masuk dalam daftar dewa. MC kita bingung dengan hal ini dan bertanya-tanya apa isi daftar baru ini. Pengawal si bos, kita panggil saja Tarno. Tarno mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak. Hanya saja buku itu diperbarui setiap 30 tahun sekali dengan melibatkan para ahli terbaik dunia. Dia kemudian mengakui bahwa dengan tingkat kekuatannya, dia bahkan tidak tahu di mana para master daftar naga berkompetisi. MC kita sangat penasaran dan mengatakan bahwa dia ingin sekali melihat para ahli dari daftar dewa beraksi, tetapi dia dengan cepat mengelak, mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan tidak akan pernah berani bersaing dengan orang-orang sekuat itu. Mobil mewah itu akhirnya berhenti, dan pengawal memberitahu bahwa mereka telah tiba di rumah sakit. Sang MC mengangguk dan menyuruh pria itu untuk menghubunginya jika mereka memiliki masalah dengan bos.
Sekarang di dalam gedung, MC kita berjalan menyusuri lorong. Sesampainya di salah satu kamar, dia membuka pintu dan memberitahu Nona Lin bahwa dia sudah datang. Namun begitu ia melihat ke dalam ruangan, ekspresinya berubah. Di dalam, seorang wanita cantik berambut ungu sedang duduk di tempat tidur, pakaiannya agak longgar. Wanita itu menoleh kepadanya dan berkata bahwa dia akhirnya datang dan dia sudah mulai khawatir. Wajahnya memerah. Si MC menutup matanya dan menunjuk pada cara berpakaian gadis itu. Masih belum mengerti, Nona Lin hanya menatapnya dengan bingung. Dengan wajah imut, wanita itu mengatakan bahwa dia lupa berpakaian dengan benar, membuat MC pun terdiam. MC kita mendekatinya untuk membantunya. Sambil merapikan pakaiannya, MC kita menyarankan agar dia meminta bantuan perawat lain kali. Namun Nona Lin meletakkan salah satu jarinya di bibir pemuda itu, menyuruhnya untuk diam. Lalu dia mencondongkan tubuh dan mengatakan bahwa tidak ada perawat yang selembut MC kita. Kemudian wanita itu menariknya lebih dekat dan meminta sang MC untuk mengizinkannya menjadi pacarnya. Karena terkejut dengan lamaran tersebut, MC kita langsung tersipu malu. Setelah itu, wanita tersebut mendorongnya ke tempat tidur dan bertanya mengapa dia tidak menjawab sehingga si MC terpojok. Lalu dia berjanji akan membuatnya menjadi pria paling bahagia di dunia dan dia berpikir dia tidak bisa menolak. Dengan wajah yang masih merah, MC kita akhirnya menyetujui usulan wanita itu, tetapi Nona Lin mulai menahan tawa melihat reaksi pemuda tersebut. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa si MC sangat mudah ditipu. MC kita menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia memintanya untuk mengambil kemeja baru karena kancing kemejanya lepas. Saat ia membantu wanita itu berpakaian, wanita itu berkomentar bahwa pria itu kurang tegas terhadap Xiaong. MC terkejut dan wanita itu mengatakan semua orang di rumah sakit tahu apa yang terjadi. Wanita itu kemudian memperingatkannya bahwa rasa iba sesaat bisa merenggut nyawanya lain kali. MC kita tetap diam, merenungkan kata-kata wanita itu. Kita melihat tampilan yang lebih luas dari ruang rumah sakit tersebut. Di atas tandu terbaring si Congor, yang seluruh tubuhnya dibalut perban. Mantan pacar MC mengatakan dia senang akhirnya pria itu sadar. Kemudian dia menjelaskan bahwa operasi tersebut berhasil dan dia akan segera pulih sepenuhnya. Namun pria itu terbangun dengan sangat marah dan mulai berteriak padanya untuk keluar dari ruangan. Si Lily terkejut dengan reaksinya dan pria itu mengulangi teriakannya agar wanita itu pergi. Namun, saat dia pergi sambil menangis, si Congor menyuruhnya menunggu. Dengan tatapan penuh kebencian, dia menyalahkannya, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi. Dia mengamuk dengan sangat marah. Pria itu bersumpah akan membalas dendam pada tokoh utama kita dan menghancurkan seluruh keluarganya. Si MC pulang ke rumah. MC kita memberitahu ibunya bahwa dia akhirnya kembali. Ibunya kemudian berlari menghampirinya dan menghujaninya dengan pertanyaan tentang apa yang terjadi. Sambil tersenyum, MC kita menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Si ibu memeluknya, merasa jauh lebih lega karena tahu dia selamat. Kemudian dia teringat bahwa seorang bernama Tuan Zhao mengirimkan sesuatu untuknya yang mengejutkan MC kita. Kemudian ibunya menunjukkan sebuah kotak kepadanya dan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari Raja Naga sendiri. Dia membuka dapur dan menemukan pohon ginseng liar berusia 100 tahun di dalamnya. Jenis ginseng ini sangat langka dan nilainya di pasaran tidak dapat diperkirakan. Dia menyadari nilai barang tersebut dan berpikir itu akan sangat bagus untuk para praktisi seni bela diri. Lalu dia teringat akan Raja Naga dan menyadari bahwa lelaki tua itu tahu persis apa yang dia butuhkan. Dengan ginseng di tangan, MC kita percaya bahwa dia sekarang bisa menjadi seseorang yang lebih kuat. Kemudian dia memegang rute itu dengan erat, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diberikannya. MC kita mengatakan bahwa dia lelah dan akan melewatkan makan malam untuk langsung pergi ke kamarnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia masuk ke kamarnya dan menutup pintu agar tidak diganggu. Di dalam ruangan, MC kita memasuki keadaan meditasi dan beberapa buku muncul di sekitarnya. Buku-buku ini sebenarnya berisi teknik kultivasi kuno dan sangat ampuh bagi siapapun. Lalu dia mengambil salah satu buku itu dan membaca tentang teknik yang membuat pemiliknya tak terkalahkan. MC kita menjadi bersemangat karena teknik ini sangat cocok untuk seseorang yang belum memiliki kemampuan kultivasi. Tanpa pikir panjang, MC kita memakan ginseng untuk memulai prosesnya. Kemudian dia duduk untuk bermeditasi dan sebuah buku melayang di atas kepalanya, siap untuk memulai. Dengan mata tertutup, dia mulai menghirup semua energi alami dari tempat itu. Dengan energi yang mengalir, dia berkonsentrasi untuk membuka meridiannya dengan sangat tenang. Tiba-tiba, MC kita membuka matanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasakan energi alami dalam tubuhnya dan menganggap sensasi itu sangat menyegarkan dan menyenangkan. Dengan senyuman, MC kita memutuskan untuk menyerap dan merasakan kekuatan baru ini dengan tenang dan damai. Matahari terbit setelah MC menempuh perjalanan meditasi sepanjang malam. Masih bermeditasi, perubahan pada penampilannya terlihat jelas. Perawakannya jelas berbeda. MC mengasingkan diri dan memamerkan wujud barunya yang lebih kuat.
Dengan jentikan jarinya, energi kebiruan muncul di sekitar tangannya. MC mengatakan bahwa dengan apa yang telah ia kuasai, ia akan mulai menghadapi orang-orang yang telah menindasnya. Dengan tatapan percaya diri, dia bersumpah akan membuat semua orang yang meremehkannya mengaguminya. Scene berpindah ke sebuah tanda yang menunjukkan sayap VIP. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dan menampakkan MC. Begitu dia keluar, seorang dokter wanita menemukannya, tampak cukup kesal karena akhirnya berhasil melacaknya. MC bertanya apa yang diinginkan si perempuan, karena sudah tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Wanita itu kemudian menyarankan dia untuk meminta maaf kepada si Congor yang membuat MC menjadi serius. Wanita itu mengancamnya, mengatakan bahwa dia bahkan bisa kehilangan pekerjaannya di rumah sakit. Mengabaikan ancaman tersebut, MC bertanya apakah hanya itu saja, dan wanita itu marah melihat ketenangannya. MC menyadari bahwa wanita itu takut diputuskan, lalu menyuruhnya pergi bersama pacarnya. Si Lily terdiam dan berteriak marah sambil berjalan pergi begitu saja. MC kemudian mengabaikan semuanya dan berpikir bahwa dia harus segera membawakan sarapan untuk Nona Lin. Kemudian, ia menuju ke ruang perawatan khusus rumah sakit untuk mengantarkan makanan. Sesampainya di sana, dia meminta maaf atas keterlambatan dan menawarkan pilihan sarapan kepada gadis itu. Sambil duduk di atas ranjang, wanita berambut ungu itu bertanya apakah MC tidak akan memberinya makan. Dia mendekat padanya dan mengingatkannya bahwa mereka memiliki kontrak, membuat MC merasa canggung. Karena tidak ada pilihan lain, MC mengambil pangsit dan membawanya ke mulut wanita itu, memintanya untuk makan perlahan. Lalu wanita itu membuka mulutnya untuk makan, tetapi makanan itu terasa sangat panas karena uap. Mendengar itu, gadis itu mengeluh tentang suhu, dan MC menjadi khawatir, lalu bertanya apakah dia baik-baik saja. Lalu wanita itu mencondongkan tubuh dan berkata bahwa seharusnya MC meniup makanan untuknya, membuat MC tersipu. Pada saat itu, sang direktur Bing muncul di pintu dan batuk untuk menarik perhatian mereka. MC terkejut dan memberitahu wanita itu bahwa direktur Bing telah tiba. Dengan ekspresi serius, Nona Bing hanya berdiri di ambang pintu. Gadis itu kemudian menyapa pendatang baru tersebut, yang berkomentar bahwa lukanya tidak terlihat begitu parah. Dengan senyum sinis, Nona Lin menyuruh direktur Bing untuk pergi jika dia sudah merasa sudah melihat. MC mencoba mengucapkan selamat tinggal untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi malah terjebak di tengah ketegangan yang besar. Tiba-tiba, kedua wanita itu berteriak agar dia tidak pergi. Nona Lin kemudian bertanya apa yang diinginkan direktur Bing, dan dia menjawab bahwa dia datang untuk melihat MC. Kemudian direktur Bing memberi isyarat kepada MC untuk ikut dengannya, dan dia langsung setuju. Tapi Nona Lin mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa dia sedang bertugas dan tidak bisa pergi, tetapi sang direktur membalas bahwa dia bukan seorang profesional dan menyuruhnya mencari pelayan lain. Nona Lin berterima kasih padanya atas pengingat tersebut dan mengatakan bahwa dia puas dengan pelayanan MC. Lalu dia mendekat dan menyatakan bahwa dia bahkan ingin MC menjadi pacarnya, yang membuat MC gugup. MC terdiam tanpa kata. Marah dengan itu, direktur Bing membuka pintu untuk segera keluar dari sana secepat mungkin. Lalu dia berteriak menyuruh MC keluar dari ruangan itu jika dia masih ingin bekerja di rumah sakit. Mereka terkejut dengan reaksinya. Kemudian MC mengikutinya dan mereka sampai di sebuah balkon dengan pemandangan kota yang luar biasa. Pada saat itu, direktur Bing menanyainya tentang hubungannya dengan gadis itu. Dengan canggung, MC mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman dan hubungan mereka murni sebagai pasien dan perawat. Namun direktur Bing itu merasa kesal dan bertanya pasien macam apa yang berbaring di atas perawatnya. MC kemudian menyadari bahwa Nona Bing tampaknya sangat marah tentang seluruh situasi tersebut. Dengan ekspresi serius, dia memperingatkan MC bahwa gadis itu bukanlah seperti yang terlihat dan menyuruhnya untuk menjauhinya. Kemudian, MC dengan canggung menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah satu-satunya kliennya saat ini. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa gadis ini telah merenggut nyawa seseorang dan orang itu adalah tunangannya sendiri. MC benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata mendengar pengungkapan ini. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kasus tersebut ditutupi karena kurangnya bukti dan gadis itu hanya diusir dari keluarganya. Direktur Bing mengatakan bahwa di balik kecantikannya tersembunyi hati berbisa seekor ular yang telah menipu banyak pria. Bingung, MC bertanya bagaimana sutradara bisa mengetahui begitu banyak detail tentang gadis itu. Dengan ekspresi serius, wanita itu mulai menjelaskan hubungannya dengan gadis misterius itu, tetapi dia mengubah topik pembicaraan dan berjanji akan membantunya mendapatkan kembali posisinya sebagai dokter jika dia menjauh dari wanita itu. Sambil tersenyum, MC setuju dan mengucapkan selamat tinggal kepada direktur Bing, tetapi wanita itu menghentikannya dan memintanya untuk memanggilnya namanya saja mulai sekarang. MC langsung tersipu dan gugup mendengar permintaan itu. Pada saat itu, ponsel di saku belakangnya tiba-tiba berdering. Di ujung telepon, sebuah suara mengancamnya dan menyuruhnya pergi ke sebuah bangunan terbengkalai. MC benar-benar terkejut dan berkeringat dingin. Adegan kemudian beralih ke bangunan terbengkalai yang tampaknya sedang dalam pembangunan. Di dalam, sekelompok preman bersenjata tongkat baseball sedang menunggunya. Lalu kita melihat si Congor yang seluruh tubuhnya dibalut perban.
Dan seorang anak buah bertanya apakah mereka benar-benar membutuhkan begitu banyak orang. Dengan tatapan penuh dendam, si Congor berkata bahwa dia tidak akan bersikap lunak padanya. Kemudian kita melihat bahwa mereka menyandera ibu MC. Kemudian anak buah itu mendekati wanita tersebut dan bertanya apakah dia bisa memilikinya setelah itu. Si Congor tampak bingung dan bertanya apa yang diinginkannya dari sandera itu. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia menyukai wanita yang lebih dewasa. Wanita yang diikat itu tampak ketakutan dan bertanya siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Dengan senyum mengejek, si Congor bertanya apakah dia tidak mengenalinya. Wanita itu kemudian mencoba melepaskan diri dan berteriak bahwa apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Kemudian, anak buahnya menamparnya dan menyuruhnya untuk diam. Dia bilang dia tidak takut pada siapapun di kota ini. Si Congor kemudian mengatakan bahwa MC yang melakukan ini padanya dan dia akan membalas dendam. Ibu MC kemudian menatap mereka dengan tatapan jijik. Dia menggigit anak buah penjahat itu, tetapi pria itu menendangnya, membuatnya jatuh ke tanah. Pada saat itu MC tiba dan meneriakkan nama si Congor. Dengan mata yang menyala-nyala karena amarah, MC bertanya di mana ibunya berada. Dengan senyum mengejek, si Congor mengatakan bahwa tamu kehormatan akhirnya telah tiba. Si Congor kemudian menunjuk ke wanita yang tergeletak di lantai dan mengejeknya, tanpa mengetahui apakah wanita itu masih hidup. Kemudian, MC melihat ibunya tergeletak di tanah, babak belur, dan menjadi putus asa. Dengan air mata berlinang, wanita itu memohon kepada putranya untuk lari karena musuh terlalu banyak. Namun, MC mengabaikan permohonannya dan meledak dalam amarah, berteriak bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Si Congor memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun, dengan kecepatan luar biasa, MC mengalahkan preman pertama hanya dengan satu pukulan. Preman lainnya menyerang bersamaan dengan pemukul bisbol, namun MC menghindari semua serangan dengan mudah. Ia bergerak secepat kilat, menghantam wajah musuh-musuhnya tanpa ampun hingga semuanya tumbang. Terkejut dengan kekuatan MC, para preman lainnya bersiap untuk menyerang. Kemudian ketiga antek yang tersisa menyerang MC bersama-sama dengan pemukul bisbol mereka. Namun dengan kecepatan luar biasa, MC menghindari semua serangan mereka dengan mudah. Mengabaikan para preman yang ada, dia muncul di hadapan si Congor untuk serangan terakhir. Dengan pukulan dahsyat, MC melancarkan serangan tepat sasaran ke wajah si Congor dengan segenap amarahnya. Si Congor takjub dengan kecepatan dan kekuatannya. MC kemudian menatapnya dengan tatapan dingin. Dalam benaknya, dia kemudian mulai mengingat bagaimana dia mengalahkan masing-masing anak buah tersebut. Dengan tendangan yang kuat, dia menghantam wajah salah satu pria itu tanpa ampun. Preman lainnya bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi terhadap pukulan cepat dari MC. Dalam sekejap mata, semua musuh sudah tumbang dan kalah di lantai. Anak buah terakhir yang tersisa benar-benar ketakutan oleh pemandangan yang baru saja disaksikannya. MC kemudian bersiap untuk menghabisi musuh terakhir yang tersisa. Pria itu menatapnya dengan ketakutan, menyebutnya iblis sementara MC menarik napas dalam-dalam. MC kemudian menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Sekarang giliranmu." Karena terkejut, anak buahnya mengeluarkan pisau dan berteriak bahwa dikalahkan seperti ini adalah sebuah penghinaan. Dengan wajah penuh amarah, pria itu berteriak bahwa ini adalah aib baginya dan anak buahnya. Pria itu kemudian mencoba menyerang perut MC dengan pisau. Melihat itu, ibunya berteriak memanggil namanya dengan putus asa. Si Congor hanya menonton dengan senyum mengejek, sama sekali tidak peduli. Anak buah si Congor itu melayangkan pisau ke perut MC. Namun, kulit MC bagaikan sisik naga yang menghancurkan pedang. Terkejut, pria itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia, karena hanya para ahli legendaris yang memiliki kekuatan seperti itu. MC kemudian menatapnya dengan tatapan gelap, dan pria itu ketakutan, menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar, preman itu memutuskan lebih baik untuk lari. Namun sebelum dia sempat bergerak, MC meraih bajunya, mencegahnya melarikan diri. Energi yang kuat mengalir melalui tubuh pria itu, menyebabkan bahunya patah. Sambil menjerit kesakitan, anak buah itu jatuh berlutut, tidak mampu bergerak dengan benar. Karena benar-benar kalah, pria itu mulai memohon agar nyawanya diselamatkan. Di wajahnya, kita melihat keputusasaan yang murni saat dia memohon agar tidak dihabisi di tempat itu juga. MC kemudian mengangkatnya dan berkata bahwa seharusnya dia sudah tahu hari ini akan datang. Kemudian, anak buahnya mengancamnya, mengatakan bahwa Raja Naga tidak akan memaafkannya jika dia membunuhnya. MC tampaknya mengenali nama itu dan bertanya apakah dia benar-benar mengenal Raja Naga. Pria itu membenarkan bahwa dia adalah salah satu anak buah Raja Naga dan memohon ampunan serta meminta maaf. MC berpikir dia tidak bisa mengalahkannya jika dia milik Raja Naga, tetapi dia tahu pria itu berbahaya. Pada saat itu, ibunya terbangun dan memohon kepadanya agar tidak melakukan hal bodoh. Merasa lega, MC menghampirinya untuk membantunya menutupi tubuhnya dengan jaketnya. MC kemudian meminta maaf karena telah melibatkan wanita itu dalam hal ini, tetapi wanita itu mengatakan tidak apa-apa. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dan 3 pria berjas hitam muncul di tempat kejadian. 3 pria berjas hitam mendekat, dan pemimpin mereka memanggil nama MC.
Kemudian dia mengamati situasi, dan MC mengenali sosok tersebut sebagai Xiao Yunan pengawal si Raja Naga atau si bos atau yang kita sebut Tarno. Karena putus asa, anak buah itu memohon bantuan kepada Tuan Tarno sambil berkata, anak muda ini ingin menghabisinya. Dengan ekspresi serius, Tarno menatap MC dan bertanya apa yang telah dilakukannya di sana. Preman itu kemudian menunjuk ke MC dan mengatakan bahwa dia telah mengalahkan semua anak buahnya. Preman itu kemudian menunjuk ke MC dan mengatakan bahwa dia telah mengalahkan semua anak buahnya. Terkejut melihat pemandangan itu, Tarno bertanya apakah MC melakukan semua itu sendirian. Pria itu kemudian mengaku bahwa tuan muda si Congorlah yang membawa mereka ke sana untuk memberi MC pelajaran. Dengan ekspresi kesal, Tarno membentak anak buahnya dan menyuruh mereka diam. Lalu dia bertanya tentang si Kongor. Kemudian Tarno mengatakan bahwa MC adalah tamu Raja Naga dan bertanya, apakah anak buahnya berani menantangnya. Anak buah penjahat itu terkejut mengetahui hubungan MC dan bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Mengabaikan keputusasaan pria itu, Tarno hanya menatapnya dengan tatapan menghina. Preman itu sangat ketakutan dengan situasi tersebut sehingga ia sampai mengompol karena saking takutnya. Kemudian, Tarno menoleh ke MC dan menyuruhnya membawa ibunya ke rumah sakit karena dia akan mengurus semuanya. Dengan senyum percaya diri, pria itu menjamin bahwa orang-orang itu tidak akan lagi menunjukkan wajah di hadapan mereka. MC kemudian menyetujui usulan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan masalah itu kepada Tarno. Tuan Jiao aja ya panggilannya guys, capek saya. Setelah itu, MC memanggil ibunya dan keduanya meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan Tuan Jiao di belakang. Begitu mereka pergi, salah satu bawahan bertanya kepada Tuan Jiao apa yang harus mereka lakukan dengan para preman itu. Lalu dia menjawab dengan dingin, menyuruh mereka melakukan hal yang biasa dan membuat para preman itu menghilang. Mereka tiba di ruang gawat darurat rumah sakit. Sekarang di ruang pemeriksaan, MC bertanya kepada ibunya apakah ia merasa baik-baik saja, dan wanita itu menjawab ya. Ibu dari MC kemudian berterima kasih kepada Direktur Bing atas semua bantuan yang telah diberikan kepada mereka. Direktur Bing memberikan obat kepadanya dan menyuruhnya untuk menjaga kesehatan, sementara ibu MC memuji betapa perhatiannya Direktur Bing tersebut. Karena malu, MC meminta ibunya untuk segera menghentikan percakapan itu. Dalam pikirannya, MC merasa khawatir dan berharap Direktur Bing tidak tersinggung. Direktur Bing kemudian memberitahu ibu MC agar tidak khawatir karena putra mereka akan berada di bawah pengawasannya, sambil tersenyum. Si ibu sangat senang dan berterima kasih kepada Direktur Bing atas semua bantuannya. Melihat hal ini, MC menyadari bahwa Direktur Bing juga memiliki sisi yang sangat lembut. Lalu MC mengamati wanita itu dan berpikir bahwa menjadi kekasihnya pasti adalah hal terbaik di dunia. Direktur Bing kemudian menyadari MC sedang menatap dan bertanya, ada apa? Sementara MC tetap bersikap tenang. Direktur Bing kemudian memberitahunya bahwa dia telah mengurus semua dokumen untuk mempromosikan MC kembali ke dokter seperti dulu lagi. Setelah percakapan itu, wanita tersebut mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya meninggalkan kantor sendirian. MC berpikir bahwa dia tidak akan lagi menjadi pengasuh dan perlu memberitahu seorang kenalan. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh datang dari lorong dan sangat terkejut. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria berjas menghalangi pintu masuk sebuah ruangan, mencegah siapapun untuk lewat. Dari dalam ruangan, MC mendengar seorang wanita berteriak dan mengumpat nama Lin. Adegan selanjutnya menunjukkan seorang wanita berambut pirang menampar wajah kenalan MC dengan keras. Dengan bekas merah di wajahnya, wanita itu tampak merasa terhina. MC kemudian memasuki ruangan dan si penyerang dengan marah bertanya siapa dia sehingga berani menerobos masuk. Wanita berambut pirang itu terkejut dengan kedatangan MC dan para pengawalnya segera mengelilinginya. MC kemudian dengan marah bertanya siapa sebenarnya wanita itu sehingga berani memukul orang lain. Salah satu anak buahnya menepuk bahu MC dan memperingatkannya agar tidak ikut campur urusan orang lain. Tanpa berpikir panjang, MC menyingkirkan tangan anak buah penjahat itu dari bahunya. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan pria berjas itu ke tanah. Mendengar itu, kedua pengawal lainnya mengelilingi MC. Pria berjas itu kemudian mencoba meninju wajah MC untuk membalas dendam. Tetapi MC dengan mudah menangkis pukulan itu dan menggunakan energi biru melawan orang tersebut. Dalam sekejap, semua anak buah penjahat itu tergeletak di tanah sementara MC mengeluh tangannya sakit. Melihat para prianya tergeletak di lantai, wanita itu menjadi marah dan mengalihkan perhatiannya kembali kepada gadis di tempat tidur. Kemudian, dia menuduh wanita itu bertanggung jawab atas kematian saudara laki-lakinya dan telah menggoda pria lain. Pelaku mengangkat tangannya untuk menampar Lin lagi yang tersentak ketakutan. Namun, MC menangkis tamparan itu. Dia memposisikan dirinya di depan Lin untuk melindunginya. Wanita berambut pirang itu kemudian menanyakan dengan siapa gadis itu terlibat kali ini dan memperingatkan MC agar tidak ikut campur. Nona Lin memberitahunya untuk tidak ikut campur karena itu tidak akan berakhir baik baginya. Namun MC menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia ingat wanita itu pernah membela MC di masa lalu. MC mengatakan dia mempercayai wanita itu karena wanita itu membantunya tanpa mempedulikan siapapun orangnya.
Dengan mata terbelalak, gadis itu terdiam dan hanya bisa membisikkan nama MC. Dia tersenyum tipis, tampak sangat bahagia dan tersentuh oleh kata-kata MC. Dalam pikirannya, wanita itu mengingat bagaimana dia dimanfaatkan selama bertahun-tahun tanpa ada seorang pun yang mendukungnya. Dia merenungkan bahwa dia sudah terbiasa menangani semuanya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun hari ini, dengan air mata berlinang, gadis itu menyadari bahwa sesuatu akhirnya telah berubah dalam hidupnya. Wanita itu berpikir bahwa seorang pengasuh sederhana yang dia pekerjakan telah membela dirinya tanpa rasa takut. Dengan senyum penuh tekad, gadis itu tampak telah membuat keputusan penting. Kembali ke masa kini, dia menyentuh lengan MC dan berterima kasih atas semua bantuannya. Wanita berambut pirang itu kemudian marah dan bertanya bagaimana seorang pengasuh berani melindungi seorang pembunuh. MC menjawab bahwa rumah sakit adalah tempat untuk menyembuhkan dan kata-katanya tidak berarti apa-apa. Karena tak tahu harus berkata apa, sang penyerang tergagap-gagap sementara para pengikutnya tetap tergeletak di lantai. Kemudian dia menghina gadis itu dengan mengatakan bahwa saudara laki-lakinya pasti buta karena bertunangan dengannya. Wanita itu akhirnya menjawab mengatakan bahwa dia selalu mentoleransi wanita pirang itu karena menghormati mendiang tunangannya, tetapi tidak akan mentoleransi penghinaan itu lagi. Marah dengan jawaban itu, wanita berambut pirang itu mengancamnya, mengatakan dia akan membungkamnya selamanya. Namun sebelum pelaku bisa melakukan apapun, MC mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Karena sangat terkejut, wanita itu tergagap dan bertanya apa yang MC pikirkan tentang dirinya. Subreklah guys, capek saya membuatnya loh. Untuk konten terusannya jangan lupa subrek nyalakan notifikasinya, oke?